Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ailastari dengan NIM L0211-81009. Nah, di sini saya akan membahas mengenai genetika populasi terkait materi DNA. Selamat menonton. Ini adalah sel yang merupakan unit dasar penyusun pada makhluk hidup seperti halnya pada manusia. Nah, di dalam sel terdapat nukleus yang mengandung genom, di mana genom ini berisikan 23 kromosom dan tiap-tiap kromosom mengandung rantai yang panjang yang disebut gen. Gen sendiri terdiri dari DNA yang mengikat histon. DNA ini nantinya akan membuat protein ketika DNA ditukar, dan ada saatnya DNA akan melekat pada enzim. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Ketika DNA melekat pada enzim, datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam, mengikat nukleotida DNA pada rantainya yang paling bawah sesuai dengan kode genetiknya. Pada proses pengikatan tersebut, akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA atau messenger RNA. Dari proses yang terjadi, inilah yang disebut dengan proses transkripsi. mRNA ini berfungsi sebagai template protein. Sebelum proses translasi mRNA akan terjadi penghapusan serta penambahan, kemudian mRNA akan bergerak keluar melalui celah nukleus ke ruangan membran sel menuju ribosom dengan cara bergerak bebas di cairan sitoplasma. Kemudian datanglah ribosom yang mendekat dan mengikat mRNA. Ribosom ini akan membaca pesan mRNA dengan menyediakan rantai yang berikatan dengan amino yang disebut dengan tRNA dari luar. Amino mengandung 20 jenis massa yang berbeda-beda yang disebut asam amino. tRNA telah menyiapkan 3 nukleotida sebagai antikodon. Nah, sewaktu-waktu kodon mRNA ini akan membaca antikodon tRNA dengan pengikatan yang berurutan secara triplet, di mana dengan itu asam amino yang sesuai urutan antikodon tRNA akan mendorong kodon mRNA, kemudian terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu-satu tRNA dengan asam amino dari tRNA yang baru. Dari tRNA yang baru kemudian mendorong mRNA sehingga tRNA ikut terdorong, yang akibatnya tRNA yang melepas asam amino akan terjadi pengikatan satu asam amino dengan yang lainnya, sehingga asam amino yang tersusun membentuk rantai yang disebut sebagai polipeptida. Nah, dari polipeptida ini akan keluarlah ribosom. Proses yang terjadi ini disebut proses translasi. Jika translasi telah selesai, maka polipeptida akan berputar, kemudian akan bergerak bebas hingga lama-kelamaan melipat menjadi satu dan mengeras yang disebut sebagai protein.